memberikan informasi tentang KB yang aman pada ibu dengan hipertensi, mencegah komplikasi akibat pemilihan KB yang tidak tepat, dan membantu ibu memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu. Lanjut, ibu kan punya tekanan darah tinggi ya ibu. Kita cari KB yang aman untuk ibu ya ibu. Pertama, definisi KB itu adalah upaya mengatur jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi. Definisi hipertensi sendiri adalah kondisi tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pengaruh KB terhadap hipertensi dan risikonya jika salah pilih KB. Yang pertama, pengaruh KB terhadap hipertensi yaitu kontrasepsi hormonal mengandung estrogen dan progesteron. Estrogen menyebabkan retensi cairan dan elektrolit di ginjal yang menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium dan air dan menghasilkan hipervolemi dan peningkatan cula jantung. Dan selanjutnya terjadi peningkatan volume darah dan cula jantung yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Resikonya jika ibu salah pilih KB, yang pertama tekanan darahnya meningkat, resiko hipertensinya lebih tinggi, dan resiko komplikasi kardiovaskular. Lanjut ibu, jenis-jenis KB yang tidak dianjurkan. Yang pertama ada KB hormonal. KB hormonal itu ada pil, suntik, dan implan. KB hormonal itu mengandung hormon untuk mencegah ovulasi dan kehamilan yang efektif, tapi bisa meningkatkan tekanan darah pada kondisi ibu saat ini. Kontraindikasinya KB hormonal pada ibu dengan hipertensi yaitu yang pertama, hipertensi tidak terkontrol, tekanan darah lebih dari 160/100 mmHg, dan riwayat penyakit jantung dan stroke. Lanjut, ada KB non-hormonal yaitu IUD dan kondom. KB non-hormonal ini tidak mengandung hormon ibu, bekerja dengan menghalangi pembuahan, lebih aman terutama untuk ibu. Jadi ibu bisa pakai KB non-hormonal. Selanjutnya ada KB alami, yaitu ada kalender dan coitus interruptus. Cara kerjanya tanpa alat dan obat, berdasarkan perhitungan masa subur. KB ini aman, tapi tingkat gagalnya itu lebih tinggi ibu, jadi tidak dianjurkan ibu. Pilih jenis KB yang aman. Jenis KB yang aman itu ada KB non-hormonal ibu. KB non-hormonal ini ada IUD, AKDR. Alat ini dipasang dalam rahim untuk mencegah pembuahan. Selanjutnya ada kondom. Kondom ini cara kerjanya menghalangi pertemuan sperma dan ovum. Selanjutnya ada MOW atau MOP atau disebut juga sterilisasi. Metode ini permanen untuk mencegah kehamilan. Kelebihan pakai KB non-hormonal yaitu yang pertama, tidak mengandung hormon estrogen maupun progesteron. Selanjutnya, tidak mengganggu keseimbangan hormon tubuh, tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah, tidak mempengaruhi sistem kardiovaskular, dapat digunakan jangka panjang, terutama IUD dan sterilisasi. Dan efek sampingnya sistemik sangat minim. Alasannya aman karena tidak memicu perubahan hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah, tidak menyebabkan retensi cairan atau gangguan pembuluh darah, berbeda dengan KB hormonal yang dapat meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme hormonal. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk wanita dengan hipertensi atau risiko penyakit kardiovaskular. KB yang relatif aman ada KB hormonal, tapi itu jenisnya tertentu ibu. Yang pertama ada suntik KB, implan, dan pil progesteron. Penjelasannya karena mengandung hormon progesteron tanpa hormon estrogen, bekerja dengan menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir cervix, lebih aman dibanding KB kombinasi, tetapi tetap memiliki resiko pada ibu dengan hipertensi. Syarat penggunaannya, tekanan darah harus dalam kondisi normal atau terkontrol.
tidak memiliki riwayat hipertensi yang berat atau komplikasi. Ibu tidak ada kan? Mendapatkan pemeriksaan awal sebelum penggunaan, konsultasi dan pemilihan metode bersama dengan tenaga kesehatan. Hal yang harus dipantau yaitu tekanan darah secara rutin karena ada risiko peningkatan dan efek samping seperti pusing, gangguan menstruasi, kenaikan BB, lama penggunaan, semakin lama itu jadi resikonya semakin meningkat. Tanda-tanda hipertensi yaitu sakit kepala, leher tegang, dan lain-lain. Perbandingan metode KB. Yang pertama, ada KB non-hormonal. Itu aman digunakan ya Ibu, karena tidak mengandung hormon, tidak mempengaruhi tekanan darah, tidak menyebabkan gangguan sistem kardiovaskular, cocok untuk penderita hipertensi seperti Ibu. Resiko efek sampingnya sangat rendah. Lanjut ada KB progesteron. Itu relatif aman ya Ibu, karena mengandung satu hormon, progesteron saja. Resiko lebih rendah dibandingkan kombinasi. Tetap dapat meningkatkan tekanan darah jika digunakan secara lama. Harus dilakukan pemantauan secara rutin, digunakan dengan pertimbangan kondisi kesehatan. Selanjutnya ada KB kombinasi hormon. Itu tidak dianjurkan Ibu, karena mengandung estrogen dan progesteron, dapat meningkatkan tekanan darah melalui retensi cairan dan mekanisme hormonal, meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Dan yang terakhir, tidak disarankan untuk wanita dengan riwayat hipertensi seperti Ibu. Jadi kesimpulannya, perbandingan ini KB non-hormonal itu yang paling aman untuk Ibu. Lalu KB progesteron bisa digunakan tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan Ibu. Untuk KB kombinasi sendiri berisiko tinggi dan sebaiknya dihindari pada kondisi tertentu. Dan faktor pemilihan KB ada banyak Ibu. Yang pertama ada usia. Usia itu dapat mempengaruhi jenis KB yang aman dan efektif. Selanjutnya ada paritas atau jumlah anak. Paritas atau jumlah anak ini menentukan kebutuhan penjarangan atau penghentian kehamilan. Selanjutnya ada kondisi kesehatan, misalnya hipertensi. Tidak semua KB yang cocok untuk ibu. Terus keinginan memiliki anak. Apakah masih ingin menambah anak atau tidak? Kak ibu ingin menambah anak atau tidak? Selanjutnya ada mitos dan fakta tentang kontrasepsi hormonal dan hipertensi. Untuk mitosnya sendiri, ada kontrasepsi hormonal selalu aman digunakan tanpa efek samping. Selanjutnya, semua pengguna KB hormonal pasti mengalami hipertensi. KB suntik, pil, implan tidak mempengaruhi tekanan darah. Semakin lama menggunakan KB hormonal, semakin aman. Selanjutnya, yang terakhir ada keluhan pusing atau sakit kepala bukan akibat dari KB hormonal. Dan faktanya adalah kontrasepsi hormonal dapat menimbulkan efek samping, salah satunya peningkatan tekanan darah. Jadi harus dalam pengawasan ibu. Tidak semua pengguna mengalami hipertensi, tetapi ada resiko terutama pada penggunaan yang jangka panjang. Kandungan hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa meningkat suatu waktu. Pengguna jangka panjang justru meningkatkan risiko hipertensi dibanding penggunaan jangka pendek. Gejala seperti pusing, sakit kepala, dan sakit telinga. Jadi ibu harus gunakan kontrasepsi dengan bijak, kenali risikonya, dan jaga kesehatan tekanan darah ibu. Kesimpulan dari edukasi ini, penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi pada akseptor KB. Risiko ini meningkatkan terutama pada penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Jadi yang terakhir, anjuran konsultasi untuk ibu disarankan untuk rutin memeriksa tekanan darah secara rutin, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memilih atau melanjutkan metode KB, dan terakhir mempertimbangkan metode kontrasepsi non-hormonal jika memiliki resiko hipertensi. Setelah edukasi yang diberikan, ibu memilih KB apa ya ibu? Mungkin sterilisasi ya mbak ya. Nah ibu, nanti
dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan lainnya ya Ibu. Baik, edukasinya sudah selesai Ibu. Makasih atas